Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman pagi hari ini, mari kita dengarkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, Haleluya. Biarlah pujian yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan buat pagi yang indah, hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biar kami selalu mengucap syukur buat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sepanjang hari ini, sebelum kami menyerahkan hidup kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Renungan saat pagi hari ini, judul atau temanya
Asalkan ada Yesus. Itu judul atau tema ya. Dan pembahasannya adalah masalah boleh datang asalkan Dia ada bersama kita. Kita akan mulai baca dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-39. Saya akan baca Markus 4 ayat yang ke-35. Perikopnya adalah angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Perikopnya angin ribut diredakan. Kita sudah tahu ceritanya bahwa Yesus, dalam perjalanan Yesus, Dia memberitakan firman Tuhan sampai kemudian hari sudah petang. Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Bertolak ke seberang. Kemudian di sini dalam ayat yang ke-35 ada kata hari sudah petang. Hari sudah petang berbicara tentang akhir zaman, ya, malam, petang, berbicara tentang kegelapan, ya. Ada kata hari sudah petang. Kemudian masih di pasal ke-35, kemudian Yesus berkata, "Marilah kita bertolak ke seberang." Ada sebuah ajakan. Yesus mengajak, marilah kita bertolak ke seberang. Dan di sini ada kata mereka menaiki perahu. Yesus mengajak, marilah kita bertolak ke seberang. Ada satu ajakan, ada satu peringatan untuk mengingatkan kita. Ya, di sini saya tulis bahwa ajakan marilah kita ke seberang itu berbicara tentang Yerusalem baru. Ya, mungkin ada kehidupan kita sebagai orang Kristen, jalan kita sudah mulai tidak lurus lagi. Ada yang mulai belok ke kanan, mungkin ada yang ke kiri. Yesus mengajak, marilah kita bertolak ke seberang. Ya, kita diajak. Artinya dari mulai belok, Tuhan mulai arahkan lagi perahunya. Ya. Nah, dalam ayat yang ke-36, dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Ya, membawa Yesus beserta dengan mereka, artinya Yesus diajak dengan Yesus diikut sertakan dalam perahu itu. Ya, di ayat yang ke-36, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Yang pertama, Yesus duduk di perahu bersama dengan murid-muridnya. Ya, Yesus duduk. Tetapi di ayat yang di dalam ayat yang ke-38, pada waktu Yesus sedang tidur di buritan, yang ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Artinya posisi Yesus berpindah. Dari dia duduk bersama dengan murid-muridnya, kemudian dia pindah di buritan kapal. Di kamus KBBI, arti kata buritan di bagian belakang kapal, di belakang sekali, di ujung. Tadinya dia bersama dengan murid-muridnya duduk bersama dengan murid-muridnya di dalam perahu. Perahu di sini berbicara tentang kehidupan saya dan saudara.
di mana Yesus, kita mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian Yesus hadir dalam hidup kita. Kita bersenang benar. Tetapi kenapa? Menjadi pertanyaan, kenapa posisi Yesus bisa pindah? Yang tadinya dia duduk di perahu bersama dengan murid-muridnya, dia pindah ke gurita, dia pindah ke bagian belakang kapal. Tidak di tengah, tidak di samping, di belakang, paling belakang. Pertanyaannya, seberapa lama kita mengiring Tuhan? Seberapa lama kita menjadi anak Tuhan? Sesudah kita diselamatkan oleh Tuhan, betul, kita menjadi anak Tuhan. Kemudian Yesus ada dalam hidup kita, bukan? Yesus ada dalam kehidupan kita. Tetapi apakah Yesus bertata dalam hidup kita? Artinya kita melibatkan Yesus dalam segala hal. Kita selalu bertanya kepada Tuhan. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melibatkan Tuhan? Itu sebabnya Yesus pindah. Posisi ada di buritan, di belakang kapal. Karena apa? Pada waktu Yesus duduk bersama dengan murid-muridnya, Yesus mungkin tidak dilibatkan dalam pembicaraan itu. Murid-murid mungkin asik berbicara, ngobrol bareng. Tapi apa Yesus diajak? Ini pertanyaannya. Apa Yesus diajak bicara? Sebabnya Yesus pindah ke buritan di belakang kapal. Dia tertidur. Di sini judulnya asalkan ada Yesus, betul. Saya aman asal ada Yesus. Yang jadi pertanyaan, apakah Yesus dilibatkan dalam hidup kita? Apakah kita ada waktu untuk Tuhan? Apakah kita ada waktu untuk Yesus? Bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, menikmati hadiratnya. Yang Yesus mau itu, bukan? Yesus selalu dilibatkan dalam setiap masalah kita, dalam setiap kehidupan kita. Dia mau Yesus dilibatkan dalam hidup kita. Yesus mau kita mengajak Yesus untuk bicara. Apapun itu, Yesus mau seperti itu. Dan di ayat selanjutnya, angin tofan datang dan perahu itu hampir tenggelam. Karena apa? Masuk air. Tofan yang sangat dahsyat. Artinya anginnya bukan sembarangan. Anginnya bukan biasa-biasa saja. Angin besar. Kita tahu kalau angin tofan besar di tengah laut atau di danau, perahu itu akan tenggelam. Dia akan terguling. Sama hal dengan halnya kekristenan kita, hidup kita. Kalau tidak ada Yesus, kalau kita tidak libatkan Yesus, kalau kita tidak sertakan Yesus dalam hidup kita, maka hidup kita, kehidupan kita, rohani kita akan tenggelam. Iman kita tidak berfungsi kalau Yesus tidak dilibatkan. Itu sebabnya kenapa Yesus pindah? Dia tertidur. Saat pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara, biarlah kita mau melibatkan Yesus dalam segala hal. Yesus mau diajak bicara, dia mau ngobrol dengan kita. Caranya bagaimana? Kita masuk berdoa kepada Tuhan, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita akan rasakan kehadiran Tuhan. Kita akan rasakan hadirat Tuhan, dan di situ kita akan mendapat sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Kita menjadi kuat. Ada kekuatan baru di dalamnya. Pada waktu Tuhan datang, murid-murid Yesus baru teringat, iya ya, tadi kan ada Yesus dalam perahu. Dia mulai cari Yesus. Bukan dalam setiap kehidupan kita, waktu persoalan itu datang, kita mulai cari Yesus. Pada waktu kita nyaman, kita lupakan Yesus. Seringkali kita gitu dalam kehidupan kita.
dalam keadaan nyaman, kita lupa Yesus di mana. Sama seperti murid-murid Yesus, dia tidak diajak bicara. Sehingga waktu Topan datang, mulai kehabisan akal, dia mulai mengeluarkan air dari perahu supaya perahu itu tidak tenggelam. Dia teringat, iya ya, waktu itu saya ajak Yesus. Yesus ada kemana? Dia mulai cari Yesus. Kemudian Yesus didapati di buritan, sedang apa? Tertidur. Apakah pada saat Yesus tidur, Yesus tidak tahu perahu mereka mau tenggelam? Yesus tahu. Tapi bagaimana respon kita, bagaimana reaksi kita terhadap firman Allah? Bagaimana reaksi kita terhadap Yesus? Apa kita masih melibatkan Yesus pada waktu masalah itu datang? Apa kita selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Pada waktu itu mungkin murid-murid berjalan sendiri. Karena perahu kita, hidup kita maunya berjalan sendiri. Kita lupa di situ ada Yesus. Tapi kita biarkan Yesus tertidur. Sampai hari ini, biarlah firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara. Yesus mau diajak bicara. Adakah waktu untuk Tuhan menyembah? Kita akan menikmati hadirat Tuhan. Dan di situ kita mendapatkan kekuatan yang besar. Ada mujizat, ada kuasa Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Sekian renungan firman saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa Engkau selalu ada dalam hidup kami. Tapi biarlah segala sesuatu yang kami akan lakukan, yang kami akan kerjakan, kami akan libatkan Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa kami libatkan Tuhan, maka sesuatu akan terjadi. Mujizat akan terjadi, kuasa Tuhan akan nyata atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami akan percaya perlindungan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami halaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.